Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Salam kenal dari saya Tri Rahayu, Guru Produktif Usaha Perjalanan Wisata. Saya mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Di kelas 10, saya mengajar mata pelajaran Komunikasi Industri Pariwisata dan mata pelajaran Sanitasi, Hygiene, dan Keselamatan Kerja. Pada kesempatan kali ini, kita berada di forum mata pelajaran Komunikasi Industri Pariwisata. Mata pelajaran Komunikasi Industri Pariwisata merupakan salah satu mata pelajaran peminatan C2 yang wajib diambil oleh peserta didik usaha perjalanan wisata. Mata pelajaran ini dirancang untuk membekali kalian dalam kompetensi pengetahuan untuk dimensi pengetahuan komunikasi di tempat kerja, keterampilan berkomunikasi, serta sikap dalam berkomunikasi di tempat kerja yang baik. Pembahasan materi pada hari ini adalah materi tentang melaksanakan komunikasi di tempat kerja. Sebelum kita membahas tentang apa itu pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi, terlebih dahulu kita pahami tentang keterampilan pribadi atau interpersonal skill. Setiap orang yang ingin sukses meniti karirnya di bidang industri pariwisata harus memiliki keterampilan pribadi yang baik. Keterampilan pribadi atau interpersonal skill merupakan keterampilan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Keterampilan pribadi berkaitan dengan soft skill atau keterampilan lunak seseorang. Yang menurut pakar, keterampilan ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk dipelajari dan dilatih dibandingkan dengan hard skill atau keterampilan teknis. Keterampilan pribadi utama yang sangat kalian butuhkan dalam dunia industri pariwisata adalah yang pertama, penampilan pribadi yang prima. Mari kita simak bersama-sama cuplikan perbincangan dengan Guru Grooming Indonesia. Ya, pemirsa, penampilan diri yang prima tidak hanya soal cara berbusana ya, Poppy, tetapi juga bagaimana kita bisa membawa diri dengan baik di segala kesempatan. Ya, betul sekali. Dan pemirsa memahami soal personal grooming ini dapat membawa banyak sekali manfaat ya. Tidak hanya untuk profesional saja, tapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Dan untuk membahas lebih jauh terkait grooming ini telah hadir di studio Berita 1 TV Guru Grooming Indonesia, the one and only Yuliana Hartanto. Thank you. Mbak Yuliana, thank you for Thank you for coming. having me. Oke. Terima kasih kita ya. Sama-sama. You look so beautiful. Thank today. you. And Berita Satu adalah salah satu TV yang mendukung program grooming nih sudah bertahun-tahun. Kita harus mendukung, harus. ya, sesuatu yang bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik, maju. ya. Oke. Oke. Tapi kalau kita bicara soal grooming ini kan biasanya kita grooming apa yang perlu di-groom. Nah, kenapa sih sebenarnya orang itu mereka perlu di-grooming dan apa itu sebenarnya personal grooming? Iya, sebenarnya grooming ini ada 3 respon nih dari orang ketika kita mau tawarin grooming. Dan saya pribadi tidak pernah memaksakan. Seperti kita bertamu ke rumah orang, pintu rumah diketok, pemilik belum tentu mau jalan peduli ngintip siapa. Just ignore. Nah, itu ada orang yang ignore, dengar ada grooming itu apa, ignore, lewat begitu aja. Tapi ada juga diketok, pemilik ngintip, lihat, tapi nggak dibukain pintu. Nah, ada orang dengar grooming, dia watching me, watching my progress dengan grooming, ya apa sih itu grooming, tapi mereka nggak do anything kepada diri mereka, nggak grooming diri mereka. Tapi yang ketiga, ada orang ngintip dan senang, tertarik, dia welcome, dibukain pintu, suruh masuk. Nah, itu orang yang bisa mau maju, mau berubah ya. Nah, kalau orang nggak mau grooming, susahnya apa? Oke, pertama kali ketemu orang, apa yang dilihat? Penampilan. Ya, itu penampilan. Tapi sebelum saya tanya dulu, don't judge book by its cover. Is it true or no? Menurut kalian? I disagree sih sebenarnya, karena orang pasti akan melihat first impression adalah you perform, ya. Ketika oke, keren, dia performnya good looking, that's a point plus, right? Yes. Gitu. Nah, jadi ini jawabannya dua benar. Don't judge book by its cover artinya jangan terlalu early menghakimi inner value seseorang. Tetapi untuk outer value, untuk orang menjudge, mata itu diciptakan untuk melihat dan menilai. How come you larang mata untuk tidak judge and value, tapi mulut tidak berani mengatakan apa yang mata lihat secara jujur karena mulut takut telinga yang mendengar sakit hati. Nah, jadi first impression ketemu adalah of course mata, the whole body, the whole you, cara you bicara, isi pembicaraan you, penampilan you yang dinilai orang. What make people decide you will be staying in their life apa enggak?
ya itu pertama kali first impression itu. Makanya sangat suatu kebodohan jika seorang itu menolak grooming, karena benefitnya kan buat diri sendiri untuk maju, untuk sukses, membesar network. Kenapa enggak? Nah, ya kan? Ya, ini poin plus sekali ketika kita bicara dengan Mbak Yuliana tuh, it seems like you have a beautiful inner gitu yang bisa di-sharing kepada kita. Saya sempat membaca di website-nya Mbak Yuliana tentang transportasi mental. Ini maksudnya apa, Mbak Yul? Gini, transformasi mental itu adalah keseimbangan antara logika dan perasaan. Banyak orang hidup hanya dikontrol dengan, orang melo tuh dikontrol dengan feeling. Orang yang dikontrol dengan feeling is not going anywhere in their life. Karena feeling tuh kadang membohongi, dia bisa up and down. Tapi orang yang dikontrol logika juga only bisa jadi Hitler nanti. Nah, perlu ada keseimbangan antara logika dan perasaan. Kapan pakai feeling, kapan pakai otak, ya kan? Nah, itu disebut transformasi mental, keseimbangan. Life has to be balanced. Hidup harus balance. Kalau nggak balance susah banget kan? Makanan keasinan nggak enak, makanan kurang asin nggak enak. Jadi everything have to be just right. Nah, kalau soal grooming ini, apakah kalau tadi kan bilang bahwa semua tuh kan dilihat pertama dari mata, terus kemudian juga sebenarnya bagaimana juga setelah dari mata, kemudian kita tahu bahwa inner kita juga baik seperti itu, inner beauty. Nah, tapi kalau yang di grooming itu apakah hanya penampilannya saja atau sebenarnya sampai dengan karakter atau bagaimana, Mbak Yul? Ya, itu keseluruhan karena ada inner, ada outer. Tetapi pertama kali ketemu orang atau ketemu orang beberapa kali, tidak ada kesempatan untuk tahu the whole character. Karakter itu hanya kita bisa tahu ketika kita jalan bersama dengan waktu dengan orang tersebut dan melihat orang itu bereaksi, merespon akan suatu masalah, isu, itulah karakter seseorang terlihat. Tetapi untuk pertama kali, ya of course, jangan bilang orang cerdas. Jadi di grooming ini menekankan kata kecerdasan karena menggunakan logika, tata cara. Ya, ilmu grooming adalah ilmu tata cara berpikir, cara bersikap, cara berjalan, cara makan, cara berdandan, semua cara. Kan hidup ada caranya, ya kan? Jadi dalam hidup ada cara yang benar dalam melakukan segala sesuatu. Ketika Anda melakukannya dengan cara benar, Anda sudah punya standar. Dan kalau Anda punya standar, Anda berkelas. Hidupnya tuh harus punya kelas. Jadi kelas nggak ada urusan sama uang, kaya, dan power. Tetapi kelas adalah you do things right, gitu. Nah, kenapa pertama kali ketemu orang harus impress mereka? Karena manusia, secara manusia, gak ada orang yang mau dirugikan oleh orang lain. Kalau ketemu orang pertama kali orang sudah takut, what these people will do in my life, ya, ngerugiin gua, nyusahin gua, atau benefit gua, atau bisa kolaborasi sesuatu, itu manusiawi banget. Nah, kalau memang semua punya pola pikir yang sama, kenapa kita juga nggak punya cara yang sama dalam mempresentasikan diri kita? Make sense, right? Nah, jadi grooming ini ternyata juga bagian dari bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita, ya. Kalau kita kalau kita presentasinya bagus, ya orang juga akan menilainya juga dengan sangat baik seperti itu. Betul sekali, dan bisa lebih sukses lagi ke depannya. Nah, kalau kita bicara soal grooming itu tadi Mbak Yul bicara soal first impression is the most important thing. Bagaimana kita membuat first impression yang baik di depan orang ketika kita baru pertama kali mempresentasikan sesuatu. Ini satu statement yang baru, ya. Kalau orang cerdas tidak akan mengejudge orang pencitraan. Setiap orang harus membangun citra dirinya, ya. Kalau misalkan seorang pejabat melakukan hal yang baik, orang komen pencitraan. Kalau dia nggak melakukan hal yang baik, lu juga kritik. Nah, kan sebagai pejabat dia wakil rakyat, ya dia harus melakukan yang baik. Dia yang baik dikomen, dia nggak baik juga nggak komen. Tapi orang cerdas mengerti, semua orang harus punya brandingnya sendiri, punya citra yang mesti dijaga, bukan pencitraan. Sudah bagian dari hidup. Makanya grooming adalah bagaimana kita membangun personal branding kita. Bagaimana membangunnya itu bagaimana, Pak? Apa sih sebenarnya langkah pertama ketika kita ingin membangun personal brandingnya kita? Simpel, buat yang belum kerja, Anda sebagai sosok yang masih muda, anak muda yang mau dikenal sebagai anak yang sopan, bersikaplah sopan. Ada namanya etika, manner. Nah, jadi kan citra orang, oh anaknya si Yuli guru grooming sopan ya, gitu loh. Sama siapa juga nyapa, nggak sombong dipanggil nyaut, senyum sama orang. Itu kan citra diri yang dibangun kan. Itu didikan juga dari rumah. Semua itu berawal dari rumah. Jadi buat saya kalau orang tua yang hebat dilihat dari anaknya, karena value itu semua turun ke anak, ya kan. Nah, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik,
dimulai dari kualitas manusia yang baik. Kualitas manusia yang baik semua berawal dari rumah, yaitu adalah peran orang tua, khususnya ibu. Oke, nah ini bicara ibu ya, pasti ibu-ibu ini sudah nonton Lunch Talk nih. Saya sih yakin karena biasanya perempuan itu suka banget sama sesuatu yang berhubungan dengan penampilan, bagaimana dia membangun citra diri. Ini bagaimana Mbak? Kadang-kadang kan perempuan kan suka nggak percaya diri karena punya misalnya kekurangan bentuk tubuh atau apa. Bagaimana dia akhirnya bisa melihat kelebihannya di antara kekurangannya? Saya senang nih menjawab ini. Saya terkenal orang yang sangat nyablak dan to the point ya. Buat saya nggak ada gunanya saya jadi guru grooming kalau saya hanya untuk menyenangkan orang. Karena tujuannya grooming itu merubah orang. Untuk merubah orang, you have to have guts, keberanian tell the truth. Ya, untuk para wanita, lucu buat saya kalau mereka menyalahkan suaminya melihat orang lain yang lebih cantik, karena laki-laki itu visual, semua manusia visual, mereka suka apa yang dia lihat. Kalau mereka suka keindahan, berilah keindahan. Itu kan tanggung jawab kita sebagai pasangan menyenangkan suami. Kedua, yang ibu-ibu lupa, anak juga pengen bangga sama orang tua. Ketika mereka datang ke sekolah, pergi kemana, jangan berpikir anak tidak ngomongin orang tua lain. Saya sudah tanya anak-anak saya, survei, ya kan? Sama saya juga begitu. Iya, jadi anak saya suka bilang, tahu gak anak saya jawab apa? Mami, itu maminya mereka nggak akan say anything. Tapi we know dalam hati pasti ada malu, because they love their mother, nggak komen anything. Jadi ibu-ibu kalau anaknya nggak komen, jangan nggak tahu diri gitu loh, masih sadar diri, ya kan? Saya memang keras dalam hal ini ya, karena saya merasa setiap orang punya tanggung jawab terhadap dirinya. Kalau sayang diri, ya harus merawat diri. Oke, berarti ibu-ibu rumah tangga pun juga karena bukan karena hanya di rumah terus kemudian tidak bekerja juga bukan berarti bahwa tidak butuh grooming juga ya. Itu bukan perempuan hebat. Buat aku perempuan hebat itu ialah perempuan yang bisa memaksimalkan dirinya, ya kan, tapi masih tetap bisa merawat diri. Oke, nah itu dia ya poinnya. Itu yang penting. Perempuan yang bisa memaksimalkan diri itu adalah perempuan hebat. Pemirsa, kita lanjutkan lagi sesaat lagi. Kita jeda dulu, Mbak. Keterampilan pribadi yang kedua adalah keterampilan komunikasi yang jelas. Komunikasi melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan yang jelas. Ketika menerima dan mengirim pesan, kita tidak hanya berbicara atau pesan verbal saja, melainkan bisa dengan non-verbal. Aktivitas komunikasi verbal meliputi mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan menjawab. Sedangkan komunikasi non-verbal melibatkan bahasa tubuh yang mencakup ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh. Keterampilan pribadi yang ketiga adalah inisiatif dalam interaksi sosial. Interaksi sosial adalah cara bagaimana Anda memimpin diri sendiri terhadap orang lain. Interaksi sosial bisa terjadi dalam setiap kesempatan di mana Anda berhubungan dengan orang lain. Keterampilan pribadi yang berikutnya adalah kerja dalam tim. Kerja tim adalah kemampuan kalian untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja tim yang efektif merupakan faktor utama keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Demikian penjelasan singkat tentang keterampilan interpersonal. Jadi, keterampilan interpersonal tidak hanya dianggap sebagai keterampilan saja, tetapi sebagai kebutuhan, sehingga setiap orang perlu mempelajari dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi orang yang lebih baik dan disenangi orang lain. Selamat pagi dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.